Halo pemirsa Cokro TV, saya bersama Bang Darmizal lagi. Bang, selamat datang lagi Bang. Mantap, selamat bertemu kembali. Iya, ini kita perlu ngobrol lagi nih soal yang lagi rame dan menurut saya juga masih layak untuk kita bicarakan ya, kita analisis ya soal kasus Noel ini. Kan kita tahu ini juga menegaskan bahwa Pak Prabowo tidak pandang bulu gitu ya dalam hal penegakan melawan korupsi ya, dan langsung dipecat sebagai wamen, terus kemudian malah Gerindra juga menjaga jarak gitu kan. Iya. Nah tapi yang menarik itu narasinya Bang, framingnya. Framingnya itu Noel ini ya pokoknya ini bukti bahwa orang-orang Jokowi di Prabowo itu dipreteli. Nah gitu. Jadi orang-orang Jokowi di Prabowo jadi itu pemretelan orang-orang Jokowi gitu. Pokoknya karena Noel kan pernah jadi joman apa gitu ya. Jadi itu yang selalu dimunculkan. Jadi yang framing seperti itu. Nah, kemarin itu saya ngobrol dengan Bang Darmizal, ada perspektif menarik tuh Bang Darmizal tuh bahwa ternyata menurut Bang Darmizal harusnya dilihat bahwa Prabowo itu justru Jokower paling sukses. Jadi Jokower paling sukses itu justru Prabowo gitu. Jadi ini saya tertarik nih untuk menelisik lebih jauh nih. Bang Darmizal melihat masalah ini gimana dan juga uraian Bang Darmizal soal itu. Yeah. Soal Prabowo sebagai Jokower paling sukses. Gitu. Baik Kang, silakan. Ini perspektif saja ya. Ya. Oh, agak disclaimer kalau nanti terjadi salah-salah ucap ya. Seorang guru yang sukses itu apabila dia dikalahkan oleh muridnya. Gitu. Nah, ini kita flashback sedikit lah. Kenapa orang selalu melihat Noel itu sebagai orangnya Jokowi? Pengetahuan saya, Immanuel ini mendukung Jokowi itu atas kesadarannya sendiri. Ketika Jokowi maju kembali sebagai calon presiden berpasangan dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Noel dengan Jokomanianya, dengan Jokmannya gitu ya. Dengan Jomannya itu mendukung Pak Jokowi, termasuk kami. Rejo, relawan Jokowi dan saya ketua umumnya. Kami sama-sama. Sebagai pendukung Jokowi dengan Jomannya, dapatlah diberikan dia kesempatan untuk menjadi komisaris di salah satu anak perusahaan di BUMN. Tidak lama, kemudian dalam persiapan kontestasi pemilu 2024, Noel melihat peta yang berubah. Dia cepat sekali kemudian mendukung Prabowo. Prabowo saat itu sebagai calon yang sudah mengajukan diri, sudah diusung oleh partainya dan mungkin sedang berkolaborasi dengan partai-partai lain untuk dia jadi calon presiden. Ketua Joman langsung deklarasi dan merubah Joman menjadi Prabowo mania. Artinya ketika itu berhentilah dia sebagai orangnya Jokowi. Setidak-tidaknya begini, orang Jokowi yang sudah mengalihkan dukungan ke pihak lain, di mana pada saat itu kan Jokowi belum menentukan sikap. Masih bicara tentang rambut putih, masih bicara tentang orang yang berjuang demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, Jokowi kan belum menentukan sikap, tapi Noel sudah beralih mendukung Prabowo. Tentu dalam pandangannya sendiri bahwa ini adalah kandidat yang akan menjadi pemenang. Nah, pasca pemilihan presiden 2019, pilihan Noel itu benar. Pilihan kami benar. Yang menang adalah Pak Jokowi. Pak Prabowo. Pak Jokowi yang menang. Oh, 2019. Sorry. Pak Jokowi menang. Hampir sama dengan Noel, Pak Jokowi melihat Pak Prabowo sebagai calon yang bagus untuk beliau bawa sebagai pembantu. Pandangan
Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo itu kan bisa objektif. Di sisi lain orang melihat juga subjektif. Kalau saya salah satu yang melatar belakangi Pak Jokowi memilih Pak Prabowo untuk menjadi Menhan beliau adalah mungkin ungkapan Gus Dur. Gus Dur pasca reformasi itu pernah menyampaikan satu kalimat ditanya oleh sahabat-sahabat beliau bahwa orang yang ikhlas untuk negeri ini ya Prabowo, kan gitu. Kira-kira begitu. Mungkin pendapat-pendapat lain juga melengkapi visinya Pak Jokowi sehingga ditetapkan oleh Pak Jokowi Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan Indonesia, Republik Indonesia. Benar ya? Jadi kalau kita lihat Noel yang hanya sebentar menjadi komisaris kemudian berpindah dan Pak Prabowo menjadi menterinya Pak Jokowi selama 5 tahun dengan segala support seorang presiden kepada Menhannya untuk memperkuat sistem pertahanan negara kita, kan bisa kita bandingkan. Siapa sesungguhnya yang lebih Jokowers? Apakah Noel yang sudah pergi meninggalkan Jokowi dengan memilih kandidat lain, atau Pak Prabowo yang 5 tahun menjadi menterinya Pak Jokowi? Bukan hanya mensupport full terhadap sebagai Menhan, tapi juga memberi penghargaan itu Bang yang apa? Salah satu berapa hal banyak sekali yang dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Tentu latar belakangnya adalah demi kepentingan bangsa dan negara. Itu titik poinnya. Karena Pak Prabowo sudah kita ketahui komitmen beliau sejak beliau menjadi calon taruna di Akmil pun komitmen untuk bangsa dan negaranya tidak perlu diragukan. Dan inilah yang menjadi pandangan Pak Jokowi terhadap seorang Prabowo. Sempurnanya lagi, Pak Jokowi memberikan bintang 4 kepada Pak Prabowo. Artinya itulah Jokowers yang sebenarnya yang dipersiapkan kemudian ketika sudah menjadi kandidat untuk melanjutkan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 itu. Kan pemimpin sekarang mesti mempersiapkan pelanjutnya agar yang disebut dengan Sustainable Development Countries itu berjalan. Kalau hanya menjadi orang-orang netral saja seorang pemimpin itu tidak baik. Seorang pemimpin harus bersikap ketika pada satu keadaan yang harus diambil pilihannya. Kalau tidak ya bermasalah bagi dia. Itu pendapat saya. Dan ini implikasinya kalau karena Prabowo itu justru dalam perspektif ini ya, dalam dalam analisis Bang Darmizal itu dia Jokower gitu ya. Jadi narasi yang tadi itu yang bahwa ini kasus Noel ini adalah bukti pertanda ada pemretelan terhadap Jokower jadinya menjadi dipertanyakan ya. Karena Pak Prabowo kan Jokower gitu. Iya. Ini kan jadi begini. Ketika Anda sedang bercahaya, maka laron itu akan datang dari manapun, bahkan di tengah laut sekalipun. Coba lihat bagaimana cahaya lampu kapal penangkap ikan itu dibuat sedemikian terang supaya datang semua yang menjadi target untuk ditangkap. Karena yang datang itu adalah makhluk-makhluk yang ingin memanfaatkan cahaya itu. Tapi ketika lampu itu mati, jangankan yang datang tadi begitu banyak, bayangan sendiri pun lari dari kita. Nah, sekarang apa? Saya ketika Noel belum menjadi bermasalah dengan dirinya dalam peristiwa OTT KPK ini, dia masih dielu-elukan oleh banyak orang. Bahkan saya membaca satu data yang dikirim ke saya, wamen yang paling banyak dibicarakan adalah Emmanuel di dalam satu pembicaraan digital. Mengalahkan yang lain-lain dan jumlahnya jomplang sekali. Dia paling tinggi dibicarakan. Karena ungkapan-ungkapan patriotiknya
ungkapan-ungkapan dia tentang kemaslahatan, tentang orang miskin yang harus dibela dan lain-lain. Dia luar biasa dibicarakan orang. Bahwa dia terjebak. Kotoran kecil pun di bajunya akan disingkirkan. Dia jadi kotoran bagi orang-orang yang memang tidak ingin terdampak oleh perilaku yang tidak baik. Dalam tanda kutip, perilaku yang dimunculkan, yang diperbuat kemudian, yang bertolak belakang dengan ungkapan-ungkapannya tadi kan memang menjadi masalah bagi dirinya. Itu bagi dirinya sendiri. Kemudian ada orang yang memframing bahwa ini orang Jokowi, orang Jokowi. Ya itu konsumsi media sebetulnya. Kenapa? Masa lalunya selalu ditempelkan kepada Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi itu memang dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin yang baik. Beliau kan enjoy saja menghadapinya, nggak mengcounter. Bahkan beliau menyampaikan, mendukung, kita harus melihat bahwa kebijakan penegakan hukum ini harus disupport segala macam. Ya. Dan kalau yang saya tangkap juga dari poinnya Bang Darmizal kan ini sebenarnya untuk mematahkan klaim bahwa Noel itu adalah orangnya Jokowi karena dia dukung Jokowi dan kemudian dapat fasilitas gitu ya, dapat kemanfaatan gitu ya. Lah ini Prabowo itu justru dipilih oleh Jokowi sendiri dan dia mendapatkan kemanfaatan yang jauh lebih besar. Harusnya ini juga disebut sebagai Jokower gitu dan juga klaimnya kan keberlanjutan. Yang namanya berlanjut itu kan yang lama nggak hilang gitu ya Bang. Ya saya berharap ada yang harus berhenti memframing kalau ada tindakan-tindakan negatif selalu dikaitkan dengan Pak Jokowi. Saya adalah pendukung Prabowo Hatta 2014. Saya ketua umum relawan Prabowo Hatta bersama Jenderal Joko Santoso. Oke. Waktu itu Bang Darmizal masih di Demokrat. Saya di Demokrat. Saya Demokrat. Demokrat tidak mendukung. Jadi saya mendukung Prabowo Hatta. Kenapa saya tidak dikatakan sebagai orang Prabowo? Saya kan meninggalkan, berhenti, kemudian pergi mendukung Jokowi di 2019 dan tidak lagi melanjutkan program dukungan terhadap Prabowo di 2014 yang pimpin itu. Mestinya kan saya bertahan, tapi saya punya keinginan yang lain. Saya melihat bahwa Pak Jokowi ada peluang nanti akan membangun kohesi yang kuat untuk membangun satu kekuatan bersama Pak Prabowo. Doa saya ternyata terkabul. Saya bicara dengan, ya susah kita membuktikan karena beliau sudah wafat ya. Sahabat saya Jenderal Joko Santoso, mantan Panglima TNI. Kami berkantor di Jalan Diponegoro sini. Dan itu masih bisa dilihat catatan digitalnya. Ketua relawan Prabowo Hatta Darmizal tolak money politik. Silakan dibuka di Google. Tapi saya nggak dicap sebagai orangnya Prabowo. Kenapa selalu saya dicap orang sebagai orang Jokowi loh. Ketua Jokowers gitu ya. Padahal saya lebih awal mendukung Prabowo. Gitu. Ini kan kasus kan kalau kita tadi kaitkan dengan kasus Noel kan dia kenapa bukan stigma sih, cap sebagai orang Jokowi, sebagai pendukung Jokowi, relawan Jokowi itu melekat terus padahal dia sudah berpetualang gitu ya Bang ya. Ini saya lihat ada misi kelompok tertentu yang ingin mengejar Pak Jokowi terus-menerus dalam konteks kebencian terhadap Pak Jokowi. Sehingga orang-orang selalu memframing hal-hal buruk diarahkan ke Pak Jokowi. Saya ada mendengar satu kalimat kalau nggak salah dari Mas Bambang Pacul ya. Orang baik itu jangan disakiti. Kalau saya nggak salah, mohon maaf nih kalau saya salah. Pokoknya jangan dilawan. Jangan dilawan orang baik dan orang cantik. Oh itu ya. Ya kira-kira begitu. Jadi kalau salah nih mohon. Kalah, ngelawan orang cantik kalah. Ngelawan ketika Pak Jokowi masih menjadi presiden, saya berpikiran begini. Bahwa apa yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi dalam membangun negeri ini selalu berjalan seperti antara seorang
kafilah dengan anak dan dagangannya beserta keledainya. Dia melewati desa-desa. Satu ketika anaknya ditaruh di atas keledai dengan barangnya dilewati desa. Orang desa itu akan menghujat dia. Keledai yang kecil, kamu taruh anak dan barangmu di situ. Apakah kamu tidak merasa berdosa gitu? Akhirnya dia turunkan anaknya. Itu kan? Lewat lagi ke yang lain, dia bilang, alangkah bodohnya kamu. Keledai itu kan ditujukan untuk mengangkut barang dan dinaikin oleh kamu. Kan dia kendaraan. Yeah. Dia naik lagi dengan dia naikin anaknya, dia naikin juga dengan barangnya keledai itu. Lewat satu desa lagi, dihijau lagi dia. Kamu ini memang keterlaluan. Masa keledai kamu naikin barang, kamu naikin juga dan anak kamu naik. Akhirnya apa yang terjadi? Dia panggul itu barang, dia bimbing anaknya, keledainya tidak buat apa-apa. Dia dihujat lagi. Begitulah nasibnya pemimpin. Yang tidak punya pendirian. Bukan. Orang melihat dia dari sisi banyak salahnya saja. Padahal keledai itu kan memang alat yang digunakan untuk membawa kita dalam mobilisasi barang dan transportasi kita. Gitu. Jadi salah terus ya kan. Ketika barangnya dia panggul, dagangannya dipanggul, anaknya dibimbing, keledainya tidak buat apa-apa, dihujat juga dia. Itulah nasib pemimpin. Nah, tinggal pemimpin ini menentukan satu sikap yang fokus. Demi bangsa dan negara, apapun Anda ucap, forget it. Demi kemaslahatan masyarakat, memakmurkan rakyat, apapun kritikan Anda, forget it. Tapi pandanglah kritikan itu sebagai sarana membangun. Jika kritiknya membangun, hujatan-hujatan lupakan. Nah, saya melihat Pak Prabowo ini orang yang konsisten. Beliau, saya punya keyakinan, apapun yang diarahkan orang ke Pak Jokowi, untuk memframing Pak Jokowi negatif, Pak Prabowo nggak akan bergeming. Prabowo adalah Jokowers sejati. Beliau adalah orang yang menghormati Pak Jokowi sebagaimana Pak Jokowi menghormati beliau. Ini bestian orang ini. Kalau melihat saya, menurut anak-anak muda ini bestian yang bagus ini. Nah itu kan sebenarnya juga ditegaskan berkali-kali oleh Pak Prabowo sendiri ya, yang waktu pidato yang awal-awal dulu Bang, yang di depan Gerindra itu, yang acara Gerindra ini. Kalau Pak Jokowi disakiti, bukan hanya Prabowo yang merasa sakit, tapi juga Gerindra gitu kan. Betul. Terus terakhir ya yang ke Solo kemarin gitu yang kan. 19 Juli. Iya. Kongresnya PSI. Betul. Setelah itu bahkan pergi makan bareng-bareng, bakmi Jawa bersama gitu, Gibran dan bertemu di kediaman Pak Prabowo. Jokowi. Itu mencerminkan bahwa hubungan emosional antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu sangat solid dan harmonis. Dan ini menarik kalau kita kaitkan tadi yang poinnya Bang Darmizal, bahwa kan ini memang tidak soal framing terhadap Noel ini ya, itu kan contoh ya. Contoh dari betapa tidak peristiwa Noel yang di framing sebagai ini adalah Jokower lah ya. Itu adalah contoh betapa serangan terhadap Jokowi ini kan masih berlangsung gitu ya. Udah purna tugas tapi tetap diserang gitu kan. Betul. Dan selalu dicoba untuk diadu domba dengan Pak Prabowo kan gitu. Nah, itu kalau kita lihat ya, namanya politik belah bambu gitu. Iya, politik belah bambu. Yang satu diinjak, yang satu diangkat gitu. Nah, kemudian dia masuk di sisi yang paling baik. Iya. Nah, itu menurut Bang Darmizal, Prabowo nggak akan ini ya, nggak akan terpengaruh ya dengan kayak gitu-gitu ya. Kalau Pak Prabowo terpengaruh, risikonya amat besar terhadap bangsa ini. Amat besar. Oleh karena itu saya punya keyakinan bukan hanya risiko, tapi hubungan emosional beliau ini tidak akan digoyahkan oleh hal-hal yang remeh-temeh. Contohnya lah, kan kita bisa buktikan soal gangguan terhadap Pak Jokowi dalam kaitan ijazah. Itu kan aneh-aneh aja orang-orang itu. Rektor bahkan terakhir sudah mengatakan, itu kalau rektornya bohong, resikonya hukumnya besar loh. Ya kan? Itu benar. Mana ada orang yang punya ijazah palsu yang dibikin di percetakan pramuka, dia punya sipen marunya, dia punya mata kuliah yang diikuti, dia membayar kegiatan mahasiswanya,
Dia ikut segala sesuatu, dia punya teman-teman. Lah kalau orang yang bikin ijazah di kantor, di percetakan pramuka, atau dia bikin ijazah di Jepang umpamanya, dia kan nggak punya teman alma mater. Lah ini punya teman alma mater. Kok masih diserang membangun kebenaran, ya membangun kebenaran yang dari perspektif, itu namanya kan bukan kebenaran yang berdasarkan data dan fakta. Iya, berdasarkan Itu kebenaran baru sendiri, namanya. ya, post-truth. Dan itu pokoknya Roy Suryo CS kan selalu pokoknya yang nggak sesuai dengan mereka dianggap sebagai Betul. bukan merupakan kebenaran gitu loh. Iya. Jadi Bareskrim, UGM sendiri gitu ya. Nah makanya saya juga ini kalau dikaitkan dengan tadi ya soal bahwa kenapa serangan terhadap Jokowi itu begitu masif tetap dilancarkan gitu ya. Dan bahkan ketika sudah ada kayak bukti yang katakan aja dari UGM sendiri gitu ya, itu tetap dimentahkan oleh mereka gitu ya. Nah ini saya juga sebenarnya kan waktu kita merencanakan podcast ini kan saya tadinya pengen kita bicarain soal itu Bang, soal pernyataan rektor karena kan Bang Darmizal kan alumni UGM juga gitu loh. Tapi kan Roy Suryo dengan begitu gencar ya respon CS itu kan mendelegitimasi kampusnya UGM sendiri. Iya gitu. Jadi itu maksudnya gimana Bang Darmizal melihatnya itu? Orang kalau tinggal di satu rumah, kemudian dia membuat sistem sanitasi yang baik, maka rumahnya bersih. Tapi kalau dia di dalam satu rumah, berak di sembarang tempat, buang kotoran di sembarang tempat, maka itu orang sangat jelek perilakunya. Saya sangat bangga dengan kampus UGM. Sangat bangga saya. Kemanapun saya pergi, saya lupa nih. Iya. Saya biasanya nggak lupa itu label keagama saya nih. Tapi saya lupa pakai tadi. Saya ingin pertontonkan juga bahwa sebagai anggota keagama, sebagai anggota alumni Gajah Mada gitu, saya bangga dengan label itu. Ketika ada orang-orang lain, kawan-kawan lain yang menafikkan kampusnya sendiri, itu saya sedih. Bahkan marah. Jadi satu ketika saya pernah mengatakan begini. Ketika saya agak sulit ke toilet, maka saya tonton video orang itu di YouTube. Saya langsung buru-buru itu. Jadi saya anggap itu obat juga gitu. Obat untuk memelancar urusan saya ke belakang. Begitu. Ya. Nah, jadi begitulah kalau Pak Prabowo saya lihat, beliau sangat concern bagi kepentingan bangsa dan negara ini. Kita tinggal melihat nanti bukti-buktinya. Rencana-rencana besar beliau untuk pembangunan yang berkelanjutan ini. Dan itu tidak lepas dari support yang masih berkelanjutan ya dari Pak Jokowi terhadap Prabowo Gibran gitu ya. Dan hilirisasi berbagai smelter yang diresmikan oleh Pak Prabowo itu kan sudah dirancang dari sejak awal. Nggak bisa serta-merta 3 hari, 10 hari, sebulan jadi presiden langsung bangun resmikan, kan tidak. Sekarang tinggal Presiden Jokowi melanjutkan apa yang sudah dipersiapkan oleh Presiden SBY. 10 tahun Presiden Jokowi membangun begitu banyak infrastruktur, tinggal dilanjutkan oleh Presiden Prabowo, melengkapinya dengan hal-hal yang lebih substansi lagi ketika belum diselesaikan oleh Pak Jokowi. Contoh, dulu waktu Pak Jokowi presiden kan menugaskan hal khusus ke Pak Prabowo. Contoh, food estate. Waktu itu belum terbangun dengan baik sistemnya. Pelaksanaannya belum berjalan dengan baik. Kenapa Pak Prabowo getol membangun food estate bagi kepentingan swasembada pangan kita? Beliau membayangkan bahwa satu ketika kebutuhan konsumsi masyarakat secara nasional harus dipenuhi karena peta politik, peta ekonomi, turbulensi global akan terjadi. Dan ramalan Pak Prabowo kan terbukti. Analisis beliau ternyata benar. Perang Ukraina, perang Iran Israel, perang lagi segala macam. Itu kan mengganggu distribusi logistik. Kemudian kenapa beliau ketika jadi Menhan berpikir pentingnya membangun sistem pertahanan negara yang berlapis dalam segala hal. Kita bisa lihat bagaimana negara kecil kalau sekali gempur oleh negara
kuat, negara besar, tanpa dia bisa mempertahankan kekuatan negaranya, hancur. Maka apa yang disampaikan Pak Prabowo sebagai analisis waktu itu, sekarang menjadi nyata. Negara itu harus kuat, sistem pertahanannya harus kuat, tentaranya, sehingga dia tidak diganggu oleh orang. Dan itu terbukti kan sekarang, Iya. maksudnya di dalam konteks geopolitik saat ini Yes, gitu ya Bang ya. betul. Nah terus ini Bang, yang ini mungkin yang bagian akhir lah dari obrolan kita ini. Jadi saya mau kembali ke kasus Noel. Ah. Nah, Noel ini kan apa yang Bang Darmizal lihat ya? Ini pelajaran, ini memberi pelajaran apa kepada kita Iya. ini? Kan kita tahu, oh ini kan apa ya, soalnya video-video dan pernyataan-pernyataan Noel kan begitu garang kan, Ya, gitu kan. Hukuman mati untuk koruptor, dia Iya. pengen mendobrak, membongkar pemerasan macam-macam. Tapi ternyata kan dia justru menjadi pelakunya gitu ya. Nah ini pelajaran apa yang bisa kita petik Bang dari ini? Jadi kalau saya melihat, untuk menjadi pemimpin itu yang pertama harus setelah selesai dengan dirinya. Orang yang dipilih untuk menjadi pemimpin itu sebaiknya orang yang telah selesai dengan dirinya. Orang yang memang siap mentalnya, orang yang memang siap moralnya. Kalau orang hanya siap dengan oralnya, dengan mulutnya saja, mentalnya siap, nggak siap, moralnya nggak siap, dan dia belum selesai dengan dirinya, pasti peristiwa-peristiwa begini akan terulang di kemudian hari. Saya jamin itu. Karena apa? Pemimpin itu adalah pengayom, pengabdi, dan pelayan. Kan antara moral, mental, dan oral kalau tidak seimbang, pikiran, ucapan, dan perbuatan itu harus sejalan. Sekarang kasihan dia Noel itu, dituntut oleh orang. Lu yang bicara tentang hukuman mati, hukuman mati. Nah kalau dia tidak dihukum mati nanti oleh pengadilan gimana? Hakimnya yang salah, jaksanya yang salah, penegak hukumnya yang salah. Kan problem jadinya. Maka bicaralah secara terukur, bicaralah berbasis kepada analisis dan data, sehingga suatu ketika apa yang kita bicarakan itu bisa dipertanggungjawabkan. Kan pemimpin itu harus mempertanggungjawabkan ucapannya, perbuatannya. Kalau dikaitkan dengan ini, dengan tadi yang juga kita bicarakan ya, soal tekad Pak Prabowo untuk memerangi korupsi tanpa pandang bulu. Nah, gimana ini itu, menarik ini. Saya punya keyakinan. Apa yang diwasiatkan oleh Pak Jokowi atau diwariskan Pak Jokowi ke Pak Prabowo, ini akan dilaksanakan oleh Pak Prabowo. Yaitu tentang undang-undang perampasan aset. Kan sekarang udah mulai bergerak nih. Meniadakan tantiem bagi komisaris. Karena memang janggal rasanya. Saya baru tahu juga tantiem itu. Ketika ada, abang nanti kalau jadi komisaris ini nih tantiemnya, saya bingung, saya tantiem itu apa ya gitu. Ternyata tantiem itu adalah bonus-bonus. Yang fantastis jumlahnya kan. Takut juga kita menerima kalau bonus-bonus tanpa kerja yang begitu besar gitu ya. Jadi saya memang agak sedikit, kalau kita flashback itu, saya meyakini, sedikit ragu saya tentang, bukan hanya ragu, rasa takut saya kalau saya ditunjuk gitu ya, kemudian ada tantiem-tantiem. Ternyata Pak Prabowo sudah membacanya. Dan tantiem sudah ditiadakan, bahkan para direksi yang perusahaannya tidak berprestasi, no tantiem. Itu sudah satu jalan untuk mengurangi beban keuangan negara. Untuk jalan untuk menambah penguatan cadangan devisa negara. Gitu. Nah, kalau undang-undang tentang perampasan aset ini segera disahkan, kan Pak Prabowo itu punya legasi yang luar biasa loh. Legasinya begitu hebat bagi bangsa Indonesia ini.
Nah, cuma ini di sini juga ada masalah karena kan undang-undang perampasan aset untuk disahkan kan membutuhkan kerjasama atau persetujuan dengan DPR. Nah, Nah, DPR-nya sekarang kan lagi ini. dipersoalkan. Gimana, Ya, Bang? ini potensi Eh, lebih baik terlaksana undang-undang itu di saat ini ketimbang di era Pak Jokowi. hmm, Kenapa? Pak Prabowo ini kan pemimpin partai. Ya kalau kita bisa sebutkan beliau pemilik partai hmm, dengan suara yang signifikan. Dan beliau pemimpin koalisi dengan suara yang besar. Kan hampir semua partai menjadi hmm. mitra koalisi sekarang ini. Kecuali PDIP yang masih belum. Ini peluangnya bagus sekali. Beda dengan eranya Pak Jokowi. Era Pak Jokowi kan beliau tidak pemimpin partai. Apalagi pemilik Hmm, partai. Jadi saya punya keyakinan. Sebagaimana yang diungkap oleh Gus Dur tempo hari itu. Dulu itu. hmm. Bahwa hanya Prabowo yang ikhlas untuk menjadi pemimpin negeri ini. Kok tempo hari itu kesannya baru kemarin. Iya. Padahal beberapa tahun lalu. Rasanya kita dengan Presiden Gus Dur itu Iya, dekat iya, terus iya, gitu. iya, iya. Tapi itulah orang-orang baik itu tidak akan pernah dilupakan kebaikannya. Karena apa? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia meninggalkan kebaikan. Gus Dur itu kan orang baik. Ya. Siapa yang mengatakan Gus Dur tidak baik? Saya kira orang yang mengatakan itu ya tidak baik itu. Hmm. Gus Dur orang baik. Dan sekarang ini Bang lagi beredar nih video-video potongan video wawancara Gus Dur dengan Iya. Andi Noya itu terkait dengan DPR ini loh. Iya, yang kanak-kanak. Iya, kadang-kadang macam-macam. Jadi kan tuh kan pernyataan Gus Dur benar gitu. Iya. Ini kan kekecewaan, Iya. kemuakan publik terhadap DPR ini kan sekarang lagi tinggi kan gitu. Betul. Jadi Nah, itu jadi kalau ini nih harus cerdas juga kawan-kawan di DPR itu saya lihat harus cerdas membaca. Sebagaimana kemampuan Gus Dur itu melihat dan membaca keadaan. Iqra kan itu kalimat pertama yang turun di dalam untuk Al-Quran itu. Ketika turbulensi ini terjadi, kawan-kawan di parlemen itu bisa menjaga oralnya, bisa menjaga ucapnya, bisa menjaga fikirnya. Ya cooling down sebentar gitu kan. Jaga konstelasinya, tenangkan hati rakyat. Ini kan baik. Jadi ada up and down-nya. Jangan situasi panas kita panas lagi. Panas disambut dengan panas ya terbakar jadinya. ya. Oke, terima kasih Bang Darmizal atas obrolannya dan saya kira ini akan berlanjut lah kita ngobrol di kesempatan lain juga di Seruput ya, di Seruput Kopi. Pemirsa sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.